Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ruce. Dulu saya melayani di Pluit dan PIK di sini. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih kepercayaannya dari Muse dan rekan-rekan, Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan membahas tentang satu tema hari ini, tentang doa yang excellent, saudara ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi, pasal yang pertama. Ya. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Jika sudah ketemu, bolehkah saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri? Kita berdoa, kita akan membaca bersama-sama ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1, 9 sampai 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, senang sekali kalau malam hari ini kita bisa berdoa bersama-sama ya. Saya yakin ini Bapak Ibu yang datang malam hari ini pasti rajin berdoa di rumah. Amin. Iya, Bapak Ibu, di antara banyaknya doa-doa kita, kalau boleh saya tahu nih, permisi, saudara mendoakan untuk orang lain itu porsinya berapa persen? Nah, saya yakin juga banyak ya saudara ya. Kalaupun kita mendoakan orang lain, biasanya apa sih yang kita doakan? Isi doa kita itu apa biasanya? Ya begini deh, saya kasih contoh deh, misalnya kalau ada orang ulang tahun gitu ya. Misalnya ini tadi Bro Rainer ulang tahun. Biasanya kalau ada ulang tahun, kita doainnya kayak gimana saudara? Gimana? Panjang umur, apalagi saudara? Sehat, enteng jodoh ya. Oh sudah ada ya. Apa pekerjaan sukses lah dan lain sebagainya, betul saudara? Betul sekali, dan itu pun juga kadang saya lakukan saudara ya, mendoakan semua, dan saya yakin itu lahir dari kerinduan kita karena kita pengen orang itu diberkati, betul? Kita pengen orang lain tuh mengalami kondisi yang bahagia dan baik-baik saja, betul saudara? Yes, tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan, apakah memang doanya memang hanya segitu saja? Nih saudara ya, kita maklum lah, memang tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pun orang-orang berdosa, kita tuh pasti didorong, dipaksa, sadar nggak sadar, pikiran kita tuh selalu sesuatu yang sifatnya perkara-perkara jasmani. Itu yang kalau saya pakai istilahnya Paulus. Selalu yang dicari tuh perkara-perkara yang jasmani yang di dunia ini loh, sehat, sukses, apalagi ya, apa gitu, baik, bahagia begitu kan. Salah nggak ini? Nggak salah. Tapi permisi tanya, apa cuman ini? Apakah cuman selevel ini? Dan saudara tahukah? Iblis itu paling tahu apa yang menarik buat diri kita. Betul, setuju ya? Dia itu paling tahu apa yang membuat kita tuh gelisah sampai kita tuh harus ngejar untuk mendapatkannya. Kamu ini tadi kenapa kok nggak kamu beli tasnya? Udah besok balik lagi ke Mangga 2, kamu beli tas itu. Kalau kamu tuh nggak tahu, itu tasnya kamu kalau pakai itu tas itu lagi viral, Krisdayanti lagi pakai. Wah, kamu kalau nggak beli kamu ketinggalan zaman. Apalagi tadi semua tacik-tacik di situ kan, lihat kamu pakai tas tuh kamu cantik banget. Apalagi kamu kalau tawar itu bisa dapat lah 3 juta, dapat lah itu tadi. Kenapa kamu kok nggak beli tadi? Aduh, besok balik lagi ya. Gelisah saudara ya, ada yang pernah ngalami? Gak ada, di luar sana banyak ya saudara ya. Gelisah karena memikirkan tas itu tadi loh yang dipakai Krisdayanti. Ya, kalau kamu gak pakai ikut viral, kamu ketinggalan zaman. Gelisah. Cuman pertanyaannya, mohon maaf nih, permisi. Pernah gak sih kita gelisah melihat rekan kita kekurangan? Tapi memang beginilah saudara, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, pikiran manusia itu, iblis tuh selalu menggoda kita untuk mikirin perkara-perkara yang di dunia ini. Nggak pernah mikirin hal-hal yang kekal. Nanti lah, kekal tuh nanti kalau di gereja aja mikirin yang kekal gitu ya. Kalau di dunia, di luar sana ya mikirinnya yang jasmani. Sehingga
Setiap kali kita berdoa, kalau kita hari ini belajar tentang doa Paulus, berbeda sekali saudara. Dengan doa-doa yang selama ini kita panjatkan bagi orang lain, rekan-rekan yang kita kasihi. Kita doakan tuh yang sehat, jangan salah paham, itu baik. Dan itu benar adanya kita mendoakan rekan kita. Tetapi malam hari ini kita belajar bahwa ada satu nilai doa kekristenan yang lebih tinggi dari hanya sekedar mendoakan yang jasmani tadi. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Apa sih doa Paulus yang bisa kita pelajari, pesan itu bagi kita malam hari ini. Dan ini saudara menjadi bekal untuk kita, apa sih yang seharusnya kita doakan bagi rekan kita. Saudara, kalau kita mendoakan orang yang kita sayangi, kita cintai, kita pasti doanya yang baik, setuju ya, bahagia. Ini bagi orang yang kita sayangi, bagi orang yang enggak kita sayangi, kita doanya juga bahagia dong ya, bahagia di sisi penciptanya kali ya, bukan di sisi saya. Saudaraku, mari kita lihat doa Paulus seperti apa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang terbesar di antara tiga ini IPK, apa saudara? Iman. Ayo yang alumni IPK mana suaranya? Iman, pengharapan, dan yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Dan itulah doa Paulus tadi kalau kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Ini doaku, supaya kasihmu makin melimpah. Saudara perhatikan kata ini. Supaya kasihmu makin melimpah. Loh, sebentar. Kalau doanya makin melimpah, berarti sebelumnya kasihnya sudah melimpah apa belum? Sudah dong Pak, sudah melimpah, makanya Paulus ngomong makin melimpah ya. Jadi sebelumnya udah melimpah belum? Sudah melimpah kasihnya. Tapi bahkan Paulus berkata, aku doa supaya kasihmu makin lebih limpah-limpah kasihmu. Wih, jadi doa seperti ini loh yang harus kita panjatkan. Yaitu kita rindu supaya orang lain engkau limpah di dalam kasih Tuhan. Amin saudara. Nah inilah level yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Kasih yang besar. Tapi jangan salah paham saudara, bukan berarti kalau pemberian itu enggak boleh. Cuman yang ingin ditekankan di sini, jangan sampai kita fokusnya pada pemberiannya. Karena kadang kita tuh enggak sadar loh. Kayak misalnya ya, ada orang lahiran nih, terus kita mau ngado, kasih kado kan. Yo beliin kado ini ya. Aduh jangan beliin inilah, minim beliin kado yang dia dulu kan pernah ngado saya, ya minim sama ya, nanti apa dia kata bilang ya, kan gak enak masa kita ngado, janganlah. Atau yang kedua, kalau ngado jangan yang begini, wah saya ini kan pejabat gereja atau pejabat apalah misalnya ya, masa ngadonya cuman begini, wah apa kata orang nanti ya. Saudara bisa perhatikan? Jadi seringkali ketika kita memberi, berbuat kasih, fokusnya itu apa? Pemberiannya. Fokusnya apa? Pendapat orang. Fokusnya apa? Gengsi. Bukan pada saya tuh betul-betul kasih tulus loh sama kamu. Saya ngasih kamu tuh karena saya mencintai kamu, mengasihi kamu. Bukan pada kasihnya tapi pada pemberiannya. Lah ini kan jadi keliru, betul kan saudara ya? Nah ini yang ingin dirombak oleh Rasul Paulus. Bahwa seharusnya yang kita pentingkan ketika kita berdoa bagi orang lain, yaitu apa? Hendaklah kamu penuh dengan kasih. Dan aku mau ngasih sama kamu karena aku betul-betul mengasihi kamu. Nah, tetapi kasih seperti apa ini yang kita bicarakan malam ini? Sungguh baik sekali Rasul Paulus di sini saudara mencatat bahwa yang disebut dengan kasih ini bukan sembarang kasih. Kasih orang agama kepercayaan lain juga mengasihi, setuju? Nah, level kasihnya Kristen ini kayak apa nih? Ya, yuk kita lihat sedikit ya. Kasih yang seperti apa? Kasih yang, loh kok ada backgroundnya begitu ya? Mohon maaf Bapak Ibu, di tempat saya enggak ada, tapi bisa kebaca ya. Kok ada coret-coretnya? Ya anggaplah itu inilah aksesoris. Kasih dengan pengetahuan. Boleh kita baca sama-sama kasih dengan pengetahuan? Kasih dengan pengetahuan. Saudara, pengetahuan apa ini? Yang dimaksud Rasul Paulus ini ialah pengetahuan akan Allah. Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Saudara, hanya orang yang sadar betul dia sudah menerima kasih Allah yang besar itu.
Hanya orang begitulah yang bisa mengasihi Allah dengan sungguh. Setuju? Hanya orang yang sadar dirinya berdosa, hanya orang itulah yang bisa menghargai pengampunan Tuhan. Loh lah, kalau orang merasa tidak berdosa, emang butuh diampuni? Loh ada loh saudara kayak begini ini. Ya doa pengampunan dosa kan ada kan kita ibadah ya, doa pengampunan. Ya biasa aja lah. Kenapa kok biasa saja? Karena merasa dirinya baik-baik saja. Aku enggak membunuh, aku enggak mencuri, aku kata-kata teman-temanku ngomongannya kotor. Mulutku masih baik, aku enggak pernah ngomong kotor. Jadi merasa dirinya baik-baik saja. Nah orang kalau merasa dirinya baik-baik saja, kira-kira butuh pengampunan enggak? Enggak butuh saudara. Hanya orang yang sadar dirinya berdosa lah yang akan mampu menghargai pengorbanan Tuhan. Tuhan kamsia ya Tuhan. Aku ini orang gak layak. Kok you mau mati buat aku yang gak layak? Nah ini pengetahuan seperti ini kalau saya bisa katakan ini seperti doktrin saudara. Teologi seperti ini itu harus nancep di otak kita anak Tuhan. Amin. Kita hari ini baik. Kita hari ini diselamatkan bukan karena kita baik. Tapi karena Kristus yang memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Amin. Sehingga malam hari ini saudara, kalau kita mau berbuat kasih, perbuatan kasih kita itu diliputi oleh pengetahuan bahwa ada kasih Allah yang sudah mengasihi saya. Saya kasih contoh deh, begini Bapak Ibu. Kenapa sih kita memberi? Kenapa kita memberi, saudara? Jawaban umumnya bagaimana? Saya memberi karena ya orang itu pernah ngasih saya, masa ya jangan, makanya juga saudara orang tuh jangan nyaji mumpung ya. Kalau suka ditraktir, oh iya ditraktir. Aduh, ditraktir boleh, saya juga senang ditraktir. Tapi jangan terus dan selalu, itu namanya nyaji mumpung, gak tahu diri. Setuju gak sih saudara? Sesekali kan kita punya berkat ya kita ngetraktir orang lah ya. Kembali lagi, kenapa sih kita itu mau memberi? Seringkali karena ya dia sudah pernah memberi saya. Yang kedua, kenapa kamu memberi? Lah Bu, kita ini hidup di dunia itu kadang bisa susah. Nanti kalau pas saya susah, saya datang ke orang itu. Tolong saya ya, dulu saya pernah tolong kamu, sekarang you tolong saya. Nah, bisa ya kayak begitu ya. Ketiga, kenapa saya memberi? Kenapa? Bu, gak tahu, ada ayatnya loh. Tuhan Allah akan mengganti 30 kali lipat, 60 lipat, bahkan 100 kali lipat. Wah, lihat. Jadi ternyata ada banyak sekali motivasi di dalam memberi. Setuju ya saudara? Tapi ini doktrin yang keliru kan Pak? Bagaimana seharusnya? Kita memberi karena excellent. Nah itu benar berarti tadi ya, kayak tema kita excellent. Kita memberi karena Allah sudah lebih dulu memberi saya. Jadi makanya gak perlu ada jemaat yang rewel, yang mengeluh kayak gini nih. Lah iya loh, aku loh udah pernah memberi sama dia. Masa dia itu loh gak pernah loh bales aku. Gak perlu ada omongan seperti ini. Amin. Saya memberi, ya puji Tuhan kalau kamu mau ngasih balik. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Karena saya memberi kamu, karena Allah sudah lebih dulu memberi saya. Saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu, karena Allah sudah lebih dulu mengampuni saya. Bukan dengan saya mengampuni kamu, tapi kamu jangan lakukan itu lagi ya. Kalau lakukan itu lagi, sorry, tiada ampun bagimu. Waduh, padahal kan Tuhan ngomong 70 kali 7 kali 7 kali 7. Betul kan saudara? Jadi level kekristenan kita ini harus level excellent yang Tuhan minta. Jangan seperti level dunia, bukankah dunia juga mengajarkan kasih Bapak Ibu? Tapi kasih yang bagaimana? Malam hari ini Rasul Paulus mengingatkan, kalau kamu mengasihi, kasihmu itu harus diliputi dengan pengetahuan. Pengetahuan akan kasih Allah itu loh, yang mencintai kamu yang berdosa, yang berkorban bagi kamu yang tidak layak. Jadi segala sesuatu yang kamu kerjakan bagi orang lain, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Amin saudara. Kasih yang diliputi oleh pengetahuan. Sebab itu saya rindu sekali saudara, jemaat harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Amin. Bagaimana kondisi bacaan Alkitabnya sehari-hari, saat teduhnya saudara, lancar?
Puji Tuhan ya. Kita harus bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan tuh harus bertumbuh. Harus haus dan lapar akan Tuhan. Karena ingat, saya setuju sekali dengan satu statement yang keluarkan Pak Pendeta Yakub Tri. Kalau ada yang tahu, beliau adalah apologet yang sangat baik. Beliau ngomong gini, kesalehan tanpa Kristus adalah kesalahan. You maksudnya mau saleh kan? Tapi di luar Kristus, salehmu jadi salah. Loh kok bisa Bu? Iya, saleh yang dilakukan oleh dunia ini, kasih yang dilakukan oleh dunia ini, semuanya itu pasti dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Betul enggak? Kayak tadi loh saya kasih contoh kenapa memberi, ya karena kan dulu dia pernah memberi saya. Jadi motivasinya, backgroundnya ini salah kaprah. Nah, kesalehan kita ini kalau tidak disangkut pautkan dengan Kristus, kesalehan kita ini sifatnya apa? Nol belaka. Tapi ketika kita melakukan kasih, kesalehan dengan kesadaran pengetahuan bahwa Tuhan, thank you, saya sudah terlalu limpah engkau berkati, sekarang aku mau memberi. Kalau kita kaitkan dengan kasih Kristus, maka kasih kita, perbuatan baik kita itu dinilai berharga di mata Tuhan. Amin. Sebab itu hari ini biarlah kasih kita tuh diliputi oleh pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan saudara, tapi juga yang kedua. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih dengan pengertian. Pengertian dalam bahasa Inggrisnya ini discernment, kemampuan untuk membedakan. Saudara saya tanya, apa bedanya orang pinter sama orang, apa ini? Nyontoh dulu. Orang pinter sama orang bijak. Apa bedanya? Smart people and wise people. Smart man, wise man. Apa bedanya? Sama-sama pinter ya. Nah bedanya yang saya tanya. Saudara kalau ada yang mau jawab mungkin silakan. Kalau smart man gimana? Iya, saya pernah belajar ini dari YouTube dulu, dari hamba Tuhan siapa saya sampai lupa saudara. Smart man, dia itu tahu apa yang dia mau. He knows what he wants. Kalau wise man, he knows what he don't want. Tahu bedanya ya? Kalau orang pinter, itu tuh pokoknya orang kemana ke toilet, dia ikut ke toilet. Apa yang lagi viral, pakai tas itu beli. Orang pergi ini kemana, liburan ke Turki semua. Semuanya pokoknya ngikut. Tapi kalau wise man, dia tuh tahu say no. Ada yang gua nggak boleh. Dan itu perlu hikmat Tuhan, saudara. Kebijaksanaan itu perlu hikmat Tuhan. Amin. Nah saudara, banyak sekali orang itu cuma mengejar pintar. Saudara ingat loh, sepintar-pintarnya kita, mesin jauh lebih pintar. Kalau orang pintar itu cuma pakai brain, otaknya. Tapi orang wise itu pakai hatinya. Hatinya yang bisa menimbang. Nah untuk bisa berpengertian dan bijaksana ini, kita perlu anugerah Tuhan. Dan Tuhan jelas berkata, takut akan Tuhan ialah permulaan hikmat. Ya, permulaan pengetahuan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan kasih dengan pengertian ini, kita tuh perlu anugerah Tuhan, saudara. Nah, jadi dari sini kita lihat ya, saudara, bahwa Rasul Paulus ketika berdoa bagi jemaat Filipi, dia itu doanya begini, jemaat, saya rindu kamu tuh limpah dalam kasih. Dan kasihmu bukan sembarang kasih, tapi diliputi oleh pengetahuan dan pengertian. Karena kalau kasih tanpa pengetahuan, itu namanya bodoh, mohon maaf, enggak bodoh lah, enggak pinter gitu ya saudara ya. Masa saya itu mencintai dia, ya sudah saya enggak kenal dia itu bibit bebetnya siapa, pokoknya saya mencintai dia, yuk kita kawin yuk. Baru ketemu di Facebook 1 minggu, pokoknya kita kawin. Saya enggak tahu kamu dari siapa, dari mana, pokoknya saya cinta kamu. Kan bodoh saudara kalau begini. Kasih tanpa pengetahuan itu kebodohan. Tetapi kalau dibalik, kalau punya pengetahuan, punya doktrin, pinter, tapi nggak punya kasih terhadap sesama. Apa namanya? Sombong rohani. Pengetahuannya pinter, tapi nggak punya kasih, nggak punya belas kasihan. Orang Farisi kan gitu. Sombong. Nah hari ini sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita hendaklah engkau jemaat
punya kasih yang diliputi oleh pengetahuan dan pengertian. Nah, tujuannya untuk apa sih kita punya itu tadi? Tujuannya ialah yang pertama, supaya dapat memilih apa yang baik. Saudara pernah tahu kan itu ada ilustrasi yang kalau di dalam jar ini, jar itu apa sih? Toples itu loh, toples, ada kerikil, ada pasir, ada batu besar. Nah, mana dulu yang dimasukin untuk memenuhi toples? Pasir dulu, batu besar, sama kerikil. Mana dulu yang dimasukin? Batu besar, terus apa Pak? Kerikil, baru pasir. Nah, tuh pinter tahu prioritas. Tahu membedakan mana yang baik dan mana tidak. Tahu membedakan mana yang terbaik di antara yang baik. Tahu ya? Tapi seringkali dalam kehidupan, kita tuh melakukan semuanya itu kayak, kayak inilah, semuanya dilakukan gitu loh. Nggak bisa memprioritaskan, nggak bisa membedakan, nggak bisa memilih mana yang ini yang baik, ini yang terbaik, ini nggak baik. Ini harus dibuang, itu diambil, ini ya second best. Kesulitan dalam hal itu, misalnya nih, waduh itu loh dasinya miring, masa pelayanan dasinya miring, gak layak kayak gitu, coba ditegur. Biasa aja kali Pak kalau dasinya miring, ya seragam, ini. Tapi ada satu yang jahitnya itu mungkin jahitannya nyele sendiri gitu loh ya. Lah iya, masa pakai seragamnya nggak ini, nggak itu kan gimana kalau kayak gitu? Kalau gitu nggak usah ikut paduan suara aja. Laduh, sebentar toh. Orang tujuannya pakai baju seragam itu tujuannya apa sih? Kesatuan, setuju nggak sih? Tapi untuk apa bajunya seragam, tapi mental dan hatinya itu enggak bersatu? Setuju enggak, saudara? Nah, hari ini yuk hendaklah kita tuh punya kasih yang diliputi dengan pengertian dan pengetahuan. Supaya kita bisa memilih mana yang baik dan enggak. Mana yang prioritas, mana yang penting. Yang penting itu apa? Ibadah jangan terlambat, itu loh penting. Halo? Amin? Iya. Yang penting itu apa? Doa, kehidupan doa kita tuh yang baik. Itu loh yang penting. Yang enggak penting itu jangan dikerucekin. Itu yang bikin pecah. Ya saudara, ini yang A. Sekarang kita lihat yang B. Supaya suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku, saya tanya, daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, boleh dimakan apa enggak? Boleh enggak saudara? Daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, boleh kita makan ya? Boleh enggak? Betul banget, pasti baca Rasul Paulus ini, iya kan? Boleh aja, kita puji Tuhan orang Kristen ya saudara. Babi itu tidak haram, babi itu harum. Ya, yang haram itu bukan apa yang masuk kan kata Tuhan, tapi apa yang keluar. Ya, cuman Rasul Paulus kan ngomong, sebenarnya aku makan ya enggak apa-apa. Tapi kalau aku makan terus itu menimbulkan siak, aku selamanya enggak makan. Saudaraku, dari sini kita lihat ya, saudara, kita seringkali di dalam dunia ini, banyak loh orang tuh berbuat baik, tapi enggak tulus. Pernah ketemu itu? Tapi ada juga orang yang berbuat baik dan memang tulus hatinya, ada ya. Saudara, malam hari ini, kita itu berbuat baik dan mungkin Anda pun punya hati yang tulus. Tapi tidak serta-merta semuanya boleh kita lakukan. Kalaupun Anda sudah mau berbuat baik, perbuatanmu itu baik loh. Dan kamu juga tulus loh melakukan itu. Tapi ingat, kalau karena perbuatan itu membuat orang jadi syak, jangan lakukan. Wow. Sukar ya saudara. Sehingga kita tuh gak bisa ngomong, wah aku pokoknya begini loh. Yang aku lakukan ini benar loh. Benar loh aku ini. Dan aku ini tulus loh. Gak salah. Iya gak salah, betul. Tapi kalau dengan kamu lakukan itu, menimbulkan batu sandungan bagi orang, mending jangan dilakukan. Amin saudara. Ini loh supaya kita tuh sampai kedatangan Tuhan nanti, kita tuh kedapatan tidak bercacat. Jangan sampai melalui kehadiran kita ini, nimbulin syak di mata orang. Itu loh, ke gereja, pelayanan pinter, tapi suka ini ngutang di warung-warung gitu misalnya kan. Di sini sih enggak saudara ya. Jangan sampai jadi menimbulkan syak. Itu yang kedua. Dan apalagi tujuannya yang ketiga yaitu supaya kita penuh dengan buah kebenaran. Saudara, kita ini dibenarkan bukan karena kita yang benar.
tapi kebenaran Kristus. Amin. Sebab itu Tuhan menghendaki kita lakukan sesuai identitasmu. Kamu dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Berbuahlah kebenaran. Lakukan sesuai identitasmu. Kalau engkau mengasihi, hendaklah kasihmu itu penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, doa saya pun begitu kepada jemaat. Jemaat Tuhan, saya rindu Tuhan memberkati engkau sehat, umur panjang, sukses. Tentu saja, itu doa hamba Tuhan, benar. Tapi bukan hanya level itu. Kalau cuma level itu, permisi ya, orang kafir di luar sana bukankah doanya juga begitu? Tapi doa kami hamba Tuhan kepada jemaat ialah, hendaklah engkau limpah di dalam kasih Tuhan. Limpah akan kasih yang diliputi oleh pengetahuan dan pengertian. Dan biarlah doa ini pun kita panjatkan bagi rekan sepelayanan kita. Amin saudara. Saudara kalau hari ini mau berdoa bagi temanmu, bagi anakmu, jangan lupa kalau mau doakan yang sehat, yang baik, sukses, itu baik, boleh. Tapi jangan lupa yang terpenting. Nak, biarlah kamu limpah dengan kasih Tuhan. Biarlah kamu limpah dengan pengetahuan akan firman. Biarlah Tuhan kasih kamu hikmat pengertian supaya kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak dan yang berkenan kepada Allah. Itu doa mama buat kamu. Biarlah doa kita pun kita berikan kepada sesama kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Puji Tuhan, mari kita berdoa.